Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah ketika Nabi Muhammad SAW mendapat mukjizat, yaitu membelah bulan. Mungkin kisah yang akan diceritakan kali ini akan terkesan mengada-ngada untuk golongan kaum munafik dan orang kafir. Namun kita semua sebagai umat muslim wajib mempercayai kebenaran dari kisah kali ini karena berasal dari hadits yang sahih tentang cerita terbelahnya bulan oleh mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mukjizat ini merupakan salah satu mukjizat yang besar karena mukjizat ini bisa dilihat oleh sebagian besar orang-orang di wilayah lain waktu itu. Mohon untuk saudaraku seiman untuk menonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang kisah terbelahnya bulan oleh mukjizat Nabi Muhammad SAW. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah bisa membelah lautan, dan itu bisa disaksikan oleh orang-orang yang berada di dekatnya. Ada yang lebih hebat lagi nih teman-teman. Nabi kita Muhammad SAW bisa membelah bulan menjadi dua bagian, dan hal ini bisa dilihat seluruh manusia di bumi di bagian wilayah yang sedang berwaktu malam hari. Tentunya seluruh mukjizat yang dilakukan Nabi dan Rasul adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kali ini bersumber dari riwayat hadis yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kisahnya seperti ini teman-teman. Pada suatu malam di kota Mekah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan tawaf di Ka'bah, dan kisah ini terjadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah. Artinya saat itu kekuatan kaum muslimin masih sangat lemah. Dan ketika itu suasana malam sedang bulan purnama. Mungkin kalau di tanggalan Hijriah ini berada di waktu pertengahan bulan. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf, di sekelilingnya ada beberapa orang Quraisy yang sedang memperhatikannya. Kemudian salah seorang Quraisy berkata, "Wahai Muhammad, coba tunjukkan kepada kami satu kehebatan yang membuktikan bahwasanya engkau adalah Nabi." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apakah jika aku tunjukkan sebuah mukjizat, kalian akan beriman?" Lalu mereka berkata, "Ya tentu saja." Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Baiklah, apa yang kalian lihat?" Kemudian Quraisy berkata, "Kau lihat bulan yang di atas itu. Coba engkau belah bulan itu untuk kami." Sebenarnya teman-teman, orang-orang Quraisy ketika itu hanya ingin mempermalukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Bukan berarti ketika ditampakkan mukjizat, mereka akhirnya mau beriman. Dan permintaan orang-orang Quraisy ini benar-benar tak masuk akal. Bagaimana coba membelah bulan, sedangkan dipegang oleh tangan pun sangat mustahil. Teman-temanku seiman, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perlahan-lahan menggaris bulan itu menggunakan jarinya. Dan atas izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bulan itu terbelah dua. Bahkan teman-teman, fenomena bulan terbelah dua waktu itu, potongan bulan yang pertama terlihat berada di Bukit Abi Qubais. Dan potongan bulan yang kedua terlihat berada di Gunung Aswaida. Karena kota Mekah ini teman-teman dihimpit oleh dua gunung tadi, Abu Qubais dan Aswaida. Jadi ketika bulan ini terbelah, kedua potongannya saling menjauh. Dan itu bisa dilihat seluruh mata manusia pada malam itu. Namun bukannya mereka beriman karena melihat mukjizat yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka malah berkata, "Sungguh luar biasa sihir dari Muhammad." Kemudian ada seorang yang berkata, "Untuk membuktikan ini sihir atau bukan, bagaimana jika kita bertanya kepada orang-orang Quraisy yang berada di luar Mekah yang akan datang dari berdagang dan mungkin beberapa hari lagi mereka akan sampai di sini?" Artinya teman-teman, ketika itu orang-orang Quraisy menganggap bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak benar-benar membelah bulan. Mereka berasumsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyihir mata mereka yang seolah-olah melihat bulan itu terbelah menjadi dua bagian. Sahabat muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, beberapa hari setelah peristiwa itu, sampailah orang-orang Quraisy di Mekah. Mereka datang dari luar Mekah, selesai berdagang dari luar kota Mekah. Lalu orang-orang mulai bertanya kepada mereka perihal terbelahnya bulan pada malam itu. Orang-orang yang baru dari luar Mekah ini kompak mengatakan, "Iya, beberapa malam lalu kami melihat bulan itu terbelah dua. Dan bahkan kedua sisi bulan itu berjalan saling berjauhan." Ternyata benar teman-teman. Kalau memang ini sihir, tidak mungkinlah orang di luar kota Mekah melihat hal yang sama. Tapi ketika itu tak ada satu orang pun yang menyangkal bahwasanya mereka benar-benar melihat bulan terbelah dua. Tapi bodohnya teman-teman, bukannya beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka malah berkata,
Sungguh sihir Muhammad tambah hebat, bisa menguasai seluruh dunia. Padahal betul-betul mereka telah menemukan faktanya tentang kebenaran dari peristiwa itu. Tapi tetap saja karena begitu kerasnya hati mereka untuk menerima seorang nabi untuk utusan Allah Subhanahu wa taala terakhir di tengah-tengah mereka. Sahabat muslim rahimakumullah. Kita bahas dari sisi ilmiah, kenapa fenomena sebesar ini hanya tercatat di Al-Quran dan hadis. Membelah bulan adalah sesuatu hal yang sangat ajaib. Pastinya fenomena seperti ini juga akan disaksikan oleh manusia lain di berbagai belahan bumi. Bahkan mungkin rotasi bumi akan terpengaruh karena kejadian luar biasa pada malam itu. Menurut Ustaz Abdul Wahab Ahmad, setidaknya ada 4 alasan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, minim catatan sejarah di masa lalu. Cerita kejadian dari 14 abad yang lalu mungkin tidak direkam dengan baik, dan kebanyakan hanya berupa cerita dari mulut ke mulut yang kebanyakan hilang di telan zaman. Yang kedua, tidak semua orang di bumi saat itu sedang melihat bulan. Bisa jadi saat itu bulan tidak berada pada ketinggian yang cukup untuk dilihat di daerah yang sangat jauh, sehingga bangsa lain tak melihat kejadian itu. Artinya manusia yang waktu itu mengalami siang hari tentu tidak bisa melihat mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan. Yang ketiga, bisa jadi bulan terbelah saat larut malam, sehingga kebanyakan orang di berbagai negeri sudah tertidur. Atau bisa jadi saat itu langit terhalang awan bagi bangsa-bangsa di luar kota Mekah. Yang keempat, bisa jadi kejadian ini sengaja ditutup-tutupi. Bukan hal yang mustahil bahwa kisah tersebut sengaja ditutupi dan dihilangkan dari sejarah, meskipun banyak orang yang menyaksikannya. Sebab jika ditemukan catatan sejarah bahwa bulan pernah terbelah, akan menjadi bukti bahwa kenabian Nabi Muhammad adalah benar. Saudaraku seiman, para astronot Amerika Serikat pernah melakukan penelitian di bulan. Mereka mengatakan terjadi bulan pernah mengalami pembelahan pada masa lampau. Kami mendapati secara pasti dari batu-batuan yang terpisah dan terpotong di dalam permukaan bulan sampai ke dalam perut bulan. Dan mereka pun meminta bantuan pakar geologi untuk meneliti dan mendapatkan informasi bahwa hal itu terjadi karena bulan pernah dibelah 2 dan disatukan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang terbelahnya bulan oleh mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.